nggak sebenarnya latar belakang dari Kerajaan Mataram Islam tuh sebenarnya memiliki hubungan dengan dua negara? Yang pertama itu dari Kerajaan Pajang, yang kedua tuh dari Demak. Jadi gini, awalnya itu setelah kemunduran dari Kerajaan Demak itu, ibu kota dari Kerajaan Demak ini dipindahkan ke wilayah Pajang. Nah setelah itu terbentuklah yang namanya itu Kerajaan Pajang. Nah setelah itu Kerajaan Pajang itu kayak melakukan ekspansi ke wilayah Jawa Timur. Tapi sayangnya itu mereka terlibat konflik dengan Arya Penangsang. Nah singkatnya cerita aja deh. Singkat cerita, Arya Penangsang ini dikalahkan oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Kemudian Sultan Hadiwijaya, yaitu adalah raja dari Kerajaan Pajang, itu ngasih hadiah tuh ke mereka, yaitu berupa tanah sebagai hasil pencapaian mereka. Nah, Ki Ageng Pemanahan ini dia tuh dapat tanah hutan Mentao. Nah, sedangkan si Ki Penjawi itu dapat wilayah di Pati. Nah, di sini tuh perbedaan dari mereka berdua itu. Ki Ageng Pemanahan itu bisa memanfaatkan tanah itu dengan sebaik mungkin. Mereka tuh mulai membangun yang namanya desa di sana. Desanya tuh semakin makmur, semakin sejahtera. Nah, seiring berjalan waktu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya desa itu berubah menjadi sebuah kerajaan yang bisa menyaingi Kerajaan Pajang. Tapi ya sayangnya Ki Ageng Pemanahan ini tuh meninggal pada 1571. Terus digantilah sama putranya yang namanya Danang Sutawijaya yang melanjutkan pemerintahannya. Nah, puncaknya ini sebenarnya terjadi 3 tahun kemudian, yang dimana tuh Sutawijaya ini tuh berani memberontak ke Kerajaan Pajang. Itu sebenarnya dia ngelakuin itu sebenarnya biar bebas dari kekangan atau kekuasaan dari Kerajaan Pajang. Dia tuh kan namanya kerajaan ya pengen memperluas wilayahnya sendiri. Tetapi di sisi lain Kerajaan Pajang ini punya konflik sendiri, di mana mereka tuh mulai kehilangan arah gara-gara raja dari Kerajaan Pajang, yaitu Raja Hadiwijaya itu meninggal akibat sakit. Terus terjadi perebutan tahta antara putranya yaitu Pangeran Benoa dan juga menantunya yang bernama Arya Pangiri. Nah di sini tuh Arya Pangiri punya pemberontakan soalnya kepengen dapatkan tahtanya itu. Nah si Pangeran Benoa ini gak bisa mengatasi pemberontakan tersebut. Akhirnya lah dia minta Sutawijaya buat mengatasi pemberontakan tersebut. Nah akhirnya singkat cerita si Sutawijaya ini berhasil ngalahin itu Arya Pangiri dan menguasai istana Pajang. Nah akhirnya pada 1586 Benoa nih atau Pangeran Benoa ini mulai menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Nah, karena kejadian inilah yang mengakhiri Kerajaan Pajang dan lahirlah Kerajaan Mataram Islam. Nah, di sini tuh aku bakal jelasin tentang silsilah dari raja-raja yang menguasai dari Kerajaan Mataram Islam. Nah, yang pertama ini ada Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati. Dia itu menguasai pada tahun 1586 sampai tahun 1601 Masehi. Dia itu merupakan kerajaan pertama dari Kerajaan Mataram Islam dan juga putra dari Ki Ageng Panembahan yang merupakan pendiri dari Desa Mataram. Nah, lalu yang kedua ini ada Raden Mas Jolang atau Sultan Hanyatrawati. Beliau itu memerintah pada tahun 1501 hingga 1613 Masehi. Lalu ada Raden Mas Sangsan atau Sultan Agung Hanyapursumo yang memerintah pada tahun 1613 hingga tahun 1645 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Agung itu menjadi puncak kejayaan dari kerajaan Mataram Islam. Lalu yang selanjutnya ini adalah Raden Mas Sayyidin atau Amakurat I yang memerintah pada tahun 1646 hingga tahun 1677 Masehi. Lalu dilanjut oleh Amakurat II, Amakurat III, Pakubuwono I, Amakurat keempat. Lalu ini ada yang ke-9 yaitu Pakubuwono II. Nah, Pakubuwono II ini memerintah pada tahun 1736 hingga 1749 Masehi. Pada masa ini Amakurat itu memberikan kekuasaannya pada pemerintahan Belanda untuk menentukan siapa penerus atau raja selanjutnya dari Kerajaan Mataram Islam. Hingga Belanda pun memilih Pakubuwono III yang memerintah pada tahun 1749 hingga 1788. Jadi Pakubuwono III ini adalah
raja yang dipilih oleh pemerintahan Belanda, dan juga pada masa ini ada perjanjian Giyanti yang ditandatangani dan mengakhiri adanya kedaulatan dari kerajaan Mataram Islam. Jadi untuk masa kejayaannya sendiri, Mataram Islam ini berjaya pada masa kepemimpinan Sultan Agung atau bisa dipanggil dengan nama Mas Raden Fangsa. Nah, beliau ini merupakan seorang pemimpin yang sangat arif, bijaksana, dan berwibawa. Beliau juga sempat melakukan ekspansi di beberapa wilayah di Jawa Timur yang membuat wilayah Mataram Islam itu menjadi lebih luas. Contohnya wilayah yang berhasil ditaklukkan itu ada Madura, ada Surabaya. Dan untuk di bidang politiknya sendiri, beliau itu merupakan salah satu dan satu-satunya penguasa lokal pertama yang mau melawan VOC. Pada saat itu beliau melakukan perlawanan secara besar-besaran walaupun beberapa kali gagal. Dan untuk karyanya sendiri, beliau itu memiliki yang namanya Sastra Gading, yang merupakan salah satu sastra kebudayaan yang sangat terkenal pada masa kerajaan Mataram Islam. Dan untuk yang terakhir, beliau itu mengubah kalender Hindu menjadi perhitungan dari awalnya perhitungan matahari menjadi kalender Islam yang dimana perhitungannya itu menggunakan perhitungan bulan. Nah, sekarang ini bagian keruntuhannya Mataram Islam. Jadi kerajaan Mataram Islam ini runtuhnya ini disebabkan karena pergantian penerus yang dari awalnya itu Sultan Agung jadi Amangkurat I dan seterusnya. Nah, untuk Amangkurat I dan seterusnya ini ada perbedaan cara memimpin, yaitu di mana Sultan Agung ini sangat anti kolonialisme. Jadi dia tidak menggunakan atau kerjasama dengan para VOC, para penjajah. Nah, sedangkan Amangkurat I dan sebagainya ini itu bekerja sama dengan VOC, yang mana dari situ bermulalah semua masa kemunduran atau tanda-tanda kemunduran dari Mataram Islam. Dimulai dari adanya krisis ekonomi, terus adanya pemberontakan, hingga adanya perjanjian. Nah, jadi kemundurannya kerajaan Mataram Islam ini itu disebabkan karena cara memimpinnya yang tidak siap dengan kondisinya. Jadi pada tahun 1628 dan 1629 Sultan Agung ini melakukan serangan terhadap Batavia, di mana serangan tersebut ini gagal dan banyak sekali rakyat-rakyat yang mengikuti peperangan tersebut hingga akhirnya terjadilah krisis ekonomi. Nah, dari krisis ekonomi tersebut ketika pergantian tahta yaitu Amangkurat I, dimulai dari situ Amangkurat I ini berusaha untuk memperbaiki keadaan krisis tadi. Jadi sehingga Amangkurat I ini lebih memilih untuk bekerja sama dengan VOC karena dianggap mereka bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, tapi lama-kelamaan karena pengaruh dari VOC tadi, kerajaan Mataram Islam ini mengalami kemunduran yang mana masalahnya banyak sekali hingga ketidakcocokan pemimpin dan sebagainya. Hingga akhirnya pada suatu saat ini ada pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Trunojoyo, yaitu pangeran yang berasal dari Madura. Nah, pangeran ini melakukan pemberontakan karena tidak setuju dengan pemimpinan atau tidak nyaman dengan sistem kepemimpinannya Amangkurat I. Nah, dari situ pemberontakan itu berhasil sehingga membuat Amangkurat I ini mau tidak mau harus lari dari daerah yang berhasil dilakukan pemberontakan oleh Trunojoyo tadi. Hingga akhirnya Amangkurat I itu pun wafat, terus digantikan Amangkurat II yang kurang lebih sama juga, akhirnya bekerja sama dengan VOC. Dari situ terjadinya pelarian tersebut ini karena lama-kelamaan ini Trunojoyo ini dihukum mati karena akhirnya dia terdesak dan akhirnya tertangkap hingga dihukum mati. Dari situlah Amangkurat II ini tidak mau melanjutkan kerajaan Mataram Islam. Jadi dia membangun sebuah kerajaan baru, di mana kerajaan itu merupakan awal dari kerajaan yang dia pimpin, sehingga untuk Mataram Islam tadi sudah tidak ada.